hikayatnya Luqman bahwa ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkan sholat, perintahkan kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Pada hadis berikutnya, yakni tentang taghyirul munkar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Abi Sa'id ini putranya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan meninggal ketika perang Uhud tahun 625, dan Abi Sa'id ini termasuk sahabat Kanjeng Nabi dari golongan Ansor yang produktif dalam meriwayatkan hadis. Kalau tidak salah ada sekitar 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri ini. Beliau meriwayatkan ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abi Sa'id Al-Khudri bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Kata Kanjeng Nabi yang diceritakan oleh Sa'id Al-Khudri ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya cross check di Sahih Muslim, ini hadis ke-49 pada bab bayanul kaunin nahi anil munkar minal iman. Ini hal lengkapnya. Pada waktu itu orang yang pertama kali melakukan khutbah pada hari Id, tapi khutbah dulu, yakni adalah saudara Marwan. Ketika tahu seperti itu, ada seorang laki-laki mengingatkan bahwa yang namanya khutbahnya sholat Id itu setelah melaksanakan sholat. Apa jawab Marwan? Itu sudah tidak berlaku. Kemudian Sa'id menarik tangan Marwan tersebut. Nah, kemudian membacakan hadis ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya engkau ubah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati, namun kalau tidak mampu kita merubah dengan tangan, misalnya dengan kekuasaan, fabilisani, maka dengan lisan. Fa illam yastati fabiqalbi, maka kalau tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan tangan tadi, dengan ucapan, maka yang paling rendah yakni ingkar biqalbi, mengingkar dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, mengingkari kemungkaran dengan hati adalah bentuk iman terendah. Maksudnya apa? Ad'aful iman laisal murad anal aziz ankara biqalbihi yakunu imanahu al'af. Bukan maksudnya imannya itu rendah, tapi ini yang dimaksud adalah karena amal samratul iman, buahnya keimannya, buah keimanannya rendah. Bukan berarti terus kemudian ketika orang tersebut melihat kemungkaran tidak menggerudu, tidak melakukan teguran, hanya ingkar ngeleos kayak gitu, terus dianggap dia orang yang imannya rendah. Tidak, tapi ini adalah jenis buah dari keimanan yang paling rendah, ad'aful iman. Kenapa? Qala ta'ala
ketika hikayatnya Luqman bahwa ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, tegakkan sholat, perintahkan kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asaba, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Maka fa illam yastati tadi fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi yaqtadi anna ghairal mustati la yazuzu lahu taghzir bi ghairi qalbin wal amru lil wujub. Ini perintahnya memang perintah wajib, karena tadi Gusti Allah aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini kan berarti perintah wajib. Terus kalau kita tidak mampu melakukan gerakan dengan tangan atau kekuasaan atau dengan lisan, hanya bisa mengingkari dengan hati, bagaimana itu katanya? Karena kita tidak mampu dengan keduanya tadi, maka ini sudah dikatakan konsekuensi dari ketidakmampuan melakukan amar ma'ruf dengan kekuasaan atau dengan lisan, ya harus dengan hati. Dan ini sudah memenuhi yang namanya perintah wajib. Kenapa ada toleransi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar? Tidak harus digerudu, karena ada pertimbangan. Di samping dalam menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, itu juga menyampaikannya harus dengan baik, walaupun bentuk keimanan yang paling rendah tadi fabi qalbi adful iman ini, tapi kalau mengandung kemaslahatan yang lebih, ya ini sudah menjadi menggugurkan kewajiban kita sebagaimana orang Islam untuk mengingatkan saudara kita. Terus kalau seandainya untuk beramar ma'ruf, ini kan tadi wajib beramar ma'ruf ya, untuk beramar ma'ruf dan kayak-kayaknya ajakan kita atau ucapan kita tidak akan direspon oleh orang yang kita ajak. Contohnya menyebarkan salam atau assalamualaikum dalam prasangka kita, karena orang yang kita ketemu kayaknya lagi nyewot nih, lagi sinis sama kita, nggak mungkin nih saya dibales. Nggak apa-apa, kau ucapkan saja afsus salam itu, kau berikan saja salam assalamualaikum, walaupun nanti kemudian tidak dijawab oleh orang yang kau jawab. Betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, yang disebut ma'ruf itu apa sih? Di dalam At-Tabyin Ibnu Jama'ah, beliau menyarahi bahwa al-ma'ruf itu sama dengan hal-hal yang mengenai ketaatan. Ya, seperti kita melakukan sholat atau rukun-rukunnya perintah agama. Al-munkar itu sama dengan maksiat, kemaksiatan, maka itu bentuk kemungkaran. Wasitatun bainahuma al-mubah. Di antara kedua tadi, ma'ruf dan mungkar, atau bahasanya taat dan maksiat, berarti ada mubah. Kalau orang tersebut tidak menjalankan ketaatan tapi juga tidak melakukan kemaksiatan, ya wislah ben. Khawatirnya ketika kita mengajak ke jalan yang baik atau jalan yang benar, ayo sholat, tapi kalau sedang berada dalam hal kemubahan, juga harus ada pertimbangan. Jangan sampai menyakiti orang yang diajak atau diingatkan. Itu tadi, mengajak itu baik, tapi caranya juga harus baik. Menuju yang ma'ruf itu ya baik, tapi cara model ajakannya juga harus ma'ruf, harus baik. Ya serendah apapun, misalnya serendah apapun, kalaupun dalam
sedang berada dalam kemaksiatan kemudian diingatkan. Ya kita pernah cerita ya, orang yang sedang mabuk, misalnya orang yang sedang mabuk, kita pengen beramar ma'ruf kepada orang yang mabuk. Ini orang kan sedang kesadarannya setengah. Kalau kita ingatkan, misalnya kita laporkan, bukan justru kita yang akan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan celaka. Orang mabuk bisa bet saja itu, berani kan kalau lagi nafsu gitu. Kalau lagi amarahnya tinggi, orang mabuk itu kan berani saja. Pengennya masih kita amar ma'ruf, tapi yang kita ajak ternyata lebih sangar. Nah ini ajakan atau amar ma'ruf nahi munkar ketika menimbulkan madarat baik pada dirinya atau perimbangan dengan hal yang sekitarnya itu sama saja, ya sudah, yang paling rendah bil qalbi. Adapun bilyad itu ada yang menafsirkan ya dengan kekuasaan, ahlul wilayah, orang yang mempunyai jabatan. Kalau bilisan ya seperti ulama lah atau pendakwah yang di masjid atau ceramah-ceramah begitu.